Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwiah Nur Syarif, peserta PKDP tahun 2024. Kali ini proses perkuliahan terkait pengobatan herbal, fitoterapi dan tibun nabawi bersama mahasiswa farmasi. Model perkuliahan yang digunakan pada kesempatan hari ini merupakan gallery walk, di mana para peserta telah mendapatkan tugas individu dan pada kesempatan hari ini akan dipamerkan dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta perkuliahan lainnya. Seperti apa keseruan kita kali ini? Yuk kita ikuti. Kelas akan diawali dengan doa bersama terlebih dahulu dan dipimpin oleh salah seorang mahasiswa jurusan farmasi. Herbal, fitoterapi dan tibun nabawi. Saatnya memulai proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Pertemuan kali ini dengan segala nikmat kesempatan kita ketemu lagi setelah online beberapa saat ya. Di diskusi pertama saya menemukan banyak kendala dalam diskusi. Masih banyak yang tekstual dalam membaca hasil kerjanya, sudah membaca masih salah lagi penyebutannya, ya kan? Kemudian saya inisiatif untuk pertemuan selanjutnya ini gimana ya caranya supaya setiap orang bisa membaca dan belajar. Maka saya gunakan metode SCL kali ini dengan gallery walk, biar setiap mahasiswa bisa mencari tahu informasi, setiap mahasiswa bisa mencari literatur, setiap mahasiswa bisa membaca dan mengkreasikan sesuai dengan keterampilan masing-masing dalam membuat infografis. Jadi untuk materi saya, capaian mata kuliah ini sebenarnya pada akhirnya ingin mengajak Anda untuk bisa memahami dan menguraikan apa sih patofisiologi gangguan yang Anda tengah pelajari. Misalnya hari ini kita belajar tentang gangguan renal, ya, kemudian saluran kemih dan bagaimana Anda bisa secara sistematis menjelaskan tentang patofisiologi, fitoterapi dan tibun nabawi itu sendiri. Lanjut ya, kita brainstorming dulu untuk materi kita. Ada yang punya ginjal? Berapa ginjal kalian? Posisinya di sebelah mana? Ya. Ada yang masih tahu kira-kira struktur ginjal ini? Kapsul fibrous, medula renal, korteks renal itu tugasnya apa semua? Atau tugas ginjal apa sih fungsinya dia? Eliminasi. Apa lagi? Apa? Filtrasi. Apa lagi? Kalau fungsi itu terganggu, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Ganggu keseimbangannya. Nah, ini fungsinya. Saya brainstorming lagi ya, fungsi ginjal apa saja? Regulasi, osmolitas cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, ada juga sebagai fungsi endokrin. Dibaca lagi, diingat lagi materinya. Nah, ini ginjal kalau dia bermasalah terhadap fungsinya mereka, si dua ginjal ini, penyakit yang muncul adalah biasanya ada ISK. Di pertemuan sebelumnya sudah ada yang menyebutkan ISK. Kalau KD ini apa? Krisdayanti. Kidney disease. Apa saja penyakitnya ginjal itu. Kemudian apalagi? Ada batu ginjal. Nah, ini brainstorming saja. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan dalam tubuh kita, seistimewa itu manusia sampai sedetail itu Allah ciptakan bagian per bagian dalam tubuh kita. Nah, bagian per bagian dalam tubuh kita ternyata punya fungsi masing-masing untuk membantu kita menopang kehidupan kita. Kita makan setiap hari, kita bergerak setiap hari, bahkan kita tertidur dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi yang tidak terjaga, semua organ itu bekerja secara maksimal. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalau misalnya terjadi disfungsi terhadap bagian dari organ tubuh kita, apa yang terjadi? Muncullah berbagai penyakit. Nah, salah satu yang kita bahas dalam pengobatan herbal, fitoterapi, dan tibun nabawi adalah gangguan pada renal dan saluran kemih. Sebelum kita lanjutkan, silakan Anda untuk mengisi presensi dan menjawab kuis yang disajikan. Ini presensi kehadiran Anda hari ini, silakan. Kuisnya juga sudah disajikan untuk scan QR. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out. Nah, kita akan masuk pada gallery walk. Gallery walk ini tugasannya sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap mahasiswa menyiapkan sticky note, nanti akan dibagi sama waitersnya. Silakan waiters berdiri pada masing-masing kelompok dulu. Nah, kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke kelompok 1. Setiap 5 menit kalian bergantian berarti ada 4 kali ya, Indah ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. Jadi bukan hanya membuat pertanyaan ya, tapi Anda membaca. Karena itu materi yang akan keluar di ujian nanti. Baca. Anda membaca infografis temannya. Terus yang Anda tidak paham silakan dibuatkan pertanyaan. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Ini pengalaman belajar pertama menggunakan Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Ini pengalaman belajar pertama menggunakan gallery wall. Respon Anda bagaimana? Apa yang Anda dapat dari gallery wall ini? Kita meminimalisir untuk menjelaskan, tapi membudayakan sistem kognitif otak Anda bekerja dengan menyerap dan melihat. Kemudian ada perbandingan warna, kreativitas yang dibuat sama teman-teman Anda kayak seperti ini. Itu memaksimalkan kerja otak kanan Anda untuk bisa mengingat. Jadi yang bisa mengingat dengan gambar berarti kerja otak kanan Anda lebih dominan dibanding otak kiri Anda. Dalam satu momen pembelajaran seperti ini, Anda menyebutnya kumis kucing di Makassar,
belum tentu kumis kucing disebutnya di Jawa. Di Sunda belum tentu kumis kucing namanya. Terus tiba-tiba Anda bertemu dalam sebuah momen olimpiade. Misalnya ya, Anda ingin mempertahankan argumen Anda bahwa Anda menemukan sebuah obat dengan khasiat yang sangat luar biasa. Ternyata obatnya sama, cuma namanya aja yang beda. Tapi karena Anda kurang menggali pengetahuan terkait obat itu, akhirnya Anda berdebat di forum itu dengan perbedaan itu. Dan kadang orang-orang yang menemukan sesuatu yang baru itu susah untuk dipatahkan argumentasinya, ya kan? Pada sebagai seorang intelektual akademisi, kita harus bisa saling menerima argumentasi setiap orang. Kita hidup di Indonesia, ada toleransi di dalamnya, menghargai pendapat, dan sebisa mungkin, seminim mungkin kekerasan dalam verbal dan non verbal itu kita minimkan dalam dunia akademisi kan. Nah, salah satunya dalam diskusi, kadang tanpa kita sadari, kita merasa kalau kita mahasiswa farmasi dari Minaludin Makassar lebih hebat karena kita berlandaskan Islam, produk-produk kita produk halal. Padahal kita sendiri nggak punya pengetahuan seputar Islam dan kehalalan produk. Hanya bangga dengan slogan itu saja kan. Nah, kenapa saya minta Anda untuk mencari tahu secara personal supaya kerjaan kelompoknya kemarin saya bisa baca siapa nih yang aktif bekerja di kelompoknya. Saya lanjutkan. Nah, ada yang namanya resep seperti yang saya bilang tadi ya. Resep itu misalnya 3 gelas air menjadi 1 gelas. Itu namanya resep empiris ya. Di masyarakat dalam dunia herbal ada yang namanya resep empiris. Di kehidupan Anda yang modern, ketika obat itu sudah dipatenkan, fitofarmaka dan sebagainya, jadi obat sintesis, Anda akan menemukan the real resep, ya, dari dokter dan sebagainya. Anda farmasi, pulang dari sini, tidak akan bertemu dengan dunia-dunia yang Anda kenali ketika Anda kuliah. Mungkin ada yang pulang ke kampungnya, atau ditugaskan ke daerah terpelosok, terpencil, dan sebagainya. Kalau Anda tidak punya skill dalam membuat resep, atau membaca resep, atau meramu resep, Anda akan ketinggalan, atau mungkin orang nggak akan percaya kalau Anda adalah farmasi. Ada teman yang mungkin IPK-nya 4,0, ketika dia terangkat PNS, justru malah ditempatkan di daerah terpencil, di Papua kah, di mana kah, dan sebagainya. Sementara pada saat kuliah dia hanya membaca literatur, obat-obatan yang ada di Sulawesi Selatan. Maka gagallah Anda menjadi farmasis. Ketika Anda pergi ke daerah misalnya Timur Leste, atau Irian, atau Kalimantan, dan Anda tidak memahami kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Makanya penting untuk membaca, minimal dalam sebulan itu Anda menghabiskan 1 buku untuk dibaca. ISK dan sebagainya, beberapa fitoterapi dan beberapa artikel yang sudah disajikan terkait pengobatan menggunakan salah satunya Orthosipon staphylococcus apa? Kucing. Sudah tahu ya Orthosipon? Coba sama-sama disebutnya. Oke, yang band ini apa sih sebenarnya? Penemunya. Berarti dia tidak boleh ditulis miring. Huruf pertamanya harus huruf besar. Kemudian yang penting dalam penulisan nama Latin tanaman, huruf pertama itu harus kapital, ya. Yang kedua huruf kecil. Kalau tidak digaris miring berarti dia harus digaris bawah. Kalau dia digaris bawah tidak usah dimiringkan. Jangan sampai garis miring sudah garis bawah lagi, tidak usah. Sudah miring di bawah Oke ya. Nah, ini ada beberapa penelitian tentang tradisional uses phytochemistry. Ini di dalamnya ada pengantar tentang farmakologi dan toksikologi atau Orthosipon. Jadi dari hasil identifikasi ternyata Orthosipon ini sangat ampuh untuk beberapa penyakit yang ada di masyarakat yang ditemui. Kemudian Anda juga harus paham ya tentang nama lokal dan efek-efeknya seperti apa. Jadi kalau dia mendorong pengeluaran urin namanya apa dalam bahasa Latinnya? Berefek apa dia? Kalau dia memicu pengeluaran urin, dia memperlancar pengeluaran urin. Diuretik. Jangan sampai Anda dikasih tanya apa itu diuretik. Apa kira-kira diuretik? Benar ya, diuretik ya? Memperlancar pengeluaran urin ya diuretik. Kan saya yang bingung. Istilah-istilah seperti ini bagi farmasi sudah harus di luar kepala. Istilah Latin, istilah medis, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, plus bahasa Arab. Jadi berapa hal yang harus Anda pahami belajar di farmasi? Oke. Nah, untuk senyawanya ada Orthosipon, glikosida, dan beberapa senyawa metabolit sekunder lainnya yang ada di dalamnya. Kemudian Strobilanthes crispus, apa itu? Ada yang pernah lihat tumbuhan ini?
sudah kejibling lagi. Kejibling. Nah, ini di masyarakat perlu ada sedikit edukasi ya. Di masyarakat itu kalau istilah orang Makassar tak meripit. Apa itu tak meripit? Kencing sedikit-sedikit tuh, yang keluarnya sedikit-sedikit tapi merasa kayak sakit kalau keluar. Nah, di masyarakat itu kalau mereka sakit seperti ini, dua gitu yang mereka cari. Strobilantes atau ortosipon. Nah, tugas Anda sebagai farmasis itu meluruskan pemahaman mereka tentang penggunaan obat herbal ini. Apakah benar ortosipon bisa digunakan atau strobilantes yang bisa digunakan dalam pengobatan? Apa istilah ilmiahnya kalau tak nyari? Susah berkeming itu apa kira-kira penyebabnya? Adakah sampel yang Anda ingat? Ada? Ada berapa sampel? Ada berapa tanaman? Minimal 2 tanaman yang Anda akan ingat dengan fungsi dan kegunaannya, iya kan? Minimal 2. Ingat nggak nama latinnya? Ingat, pasti ada yang ingat. Nah sekarang kalau saya tanya, ada berapa kreativitas yang Anda lihat? Ada berapa warna? Banyak. Oke, I see. Berarti kelas ini banyak menggunakan otak kanannya. Nah terus selanjutnya setelah Gallery Walk ini, saya tidak meminta Anda berdiskusi, tapi pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda itu akan menjadi rangkuman tim dokumentasi. Silakan untuk memfoto. Nanti kelompok 1 punya tugas untuk merangkum semua pertanyaan ini, listnya dicatat kembali, dikirim ke grup. Itu yang akan menjadi soal kita pada saat ujian nanti. Ya. Jadi ujian Anda berdasarkan data yang Anda buat, pertanyaan yang Anda buat. Itu yang akan jadi jawabannya nanti. Kemudian sudah diupload ya, pertanyaannya sudah ada list. Jangan ditambah-tambahin kata-katanya, nah. Apapun yang dia tulis seperti itu. Jadi misalnya dia menulisnya, masih jelaskan bagaimana? Menjelaskan bagaimana? Jelaskan bagaimana cara kerja mentimun untuk jerawat pada pengobatan herbal. Jerawat ya? Iya, pada pengobatan herbal. Kemudian efek samping. Ini materinya, oh ya untuk semua ya misalnya. Apakah masker timun aman digunakan setiap hari? Berapa kali sehari? Pokoknya tulis dengan tulisan seperti itu, ya. Tulis dengan tulisan seperti itu. Tetap skornya harus ada melihat format ini. Kalau misalnya dia memenuhi syarat dengan adanya semua di dalam infografisnya, silakan. Jadi saya kasih tugas kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, per orang di kelompok 3 dinilai ya. Kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 1. Paham? Paham ya? Nah, nanti saya akan kirimkan G-form-nya untuk pengisian nilai. Jadi rembukkan lagi dulu, kira-kira kelompok 4 berapa nilai yang kita kasih untuk anggota kelompok 1 atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, berdasarkan kriteria penilaian ini. Oke, sudah difotokah kriteria penilaiannya? Jelas nggak? Itu ya. Jadi kita menghadirkan kerjasama. Mungkin tadi Anda punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi setelah melihat Anda bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Dan saja ya, nanti saya kasih metode baru lagi di online session kita nanti. Masih terkait dengan materi diskusi di kelompok kalian yang kalian sudah buat sebelumnya. Tapi mungkin saya akan berikan arahan tugas per individu lagi. Punya pemahaman tentang fitoterapi dan habatus sauda, mungkin kita akan lebih perdalam di situ nanti, toh? Nah, kemudian next kita mungkin akan bahas tentang kulit dan THT. Oke? The more we share, the more we have. Anda dapat nggak itu? Banyak yang Anda share ke temannya, ternyata banyak juga yang Anda dapatkan. Udah? Dapat ya? Kira-kira Anda cuma buat satu, Anda tempel bersama, dilihat sama-sama teman-temannya, Anda keliling juga, keliling. Ternyata Anda membaca, saya cuma membuat satu, tapi ketika satu karya saya infografis saya tempel dan saya satukan dengan infografis lainnya, saya melihat pengetahuan baru. Dan ketika saya berkunjung ke galeri lainnya, saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan baru. Ketika saya maju ke galeri selanjutnya, saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan baru. Dan dari pengetahuan itu, banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membridging Anda untuk belajar lebih giat lagi di masa yang akan datang, ya. Seperti itu. Jadi the more we have, the more we share, the more we have. Semakin banyak Anda belajar, semakin Anda banyak share ke orang-orang, sebenarnya pengetahuan itu akan kembali pada diri Anda sendiri.
Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan nanti di hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.